wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Yang pertama adalah nikmatul iman, karena iman inilah yang akan membawa kita menuju kebahagiaan minad dunya ilal akhirah. Dan iman inilah nanti yang akan menjadi tanda bukti atau tiket masuk kita tiket masuk surga. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung menggiring ke neraka. Kemudian nikmat kesempatan. Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat untuk melaksanakan salat aktivitas ibadah, yakni salat qiyamul lail, kemudian diteruskan dengan salat subuh berjamaah dan diteruskan dengan kajian. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani makhbudun katsiran indan nas. Ada dua nikmat yang dimana kebanyakan manusia ini lupa. Kenapa lupa? Karena dua nikmat ini tidak kita minta, kita mendapatkan. Tidak kita ingat-ingat, tapi kita merasakan. Yang pertama adalah nikmatus sihah, nikmat kesehatan. Kapan nikmat kesehatan ini akan terasa begitu besar? Karena nikmat sehat itu nikmat terbesar kedua setelah nikmatul iman, ya, setelah nikmat keimanan. Kapan akan kerasa? Ya di saat nanti kita diuji oleh Allah dengan sakit, ya. Dengan sakit. Tidak usah sakit yang parah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mungkin kita sakit gigi sajalah, ya, atau sariawan, itu sudah menghilangkan nikmat. Nikmat apa? Makan, ya, sariawan terasa apa? Pedas, ya, terasa tidak enak. Kemudian yang kedua adalah nikmatul faragh, nikmat kesempatan. Kesempatan ini akan kita rasakan begitu besar nanti ketika kita sudah menyesal nanti di akhirat, ketika kita ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan atau pahala-pahala yang sudah kita kerjakan ternyata tidak ada atau sedikit, maka kita meminta laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ya Allah, tangguhkanlah aku lagi ke dunia barang sebentar saja, ya, tangguhkanlah aku sebentar, enggak banyak-banyak, enggak sebulan 2 bulan, sebentar saja, saatan, ya. Untuk apa? Saya akan bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Namun itu tidak akan berguna lagi, karena hari itu adalah hari di mana kita menerima apa yang kita lakukan di dunia ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada uswah hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah rasul tauladan, uswah hasanah kita semuanya patut kita jadikan
sebagai idola, dan la yanbaghi, tidaklah sepantasnya bagi kita yang sudah mengaku Allah sebagai Rabbnya dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, kita mengidolakan selain beliau. Kita mengidolakan pemain, artis, atau tokoh-tokoh yang lain itu sekedarnya saja karena mungkin ketakjuban kita. Tetapi dengan Nabi Muhammad tidak, harus menjadi sesuatu yang kita utamakan. Karena bagaimana perjuangan beliau untuk menyelamatkan manusia, terkhusus kita yang menjadi umatnya, ini selalu menjadi pikiran beliau. Sampai-sampai beliau pingsan, kemudian siuman. Yang ditanyakan siapa? Bukan istrinya, bukan anaknya, yang ditanyakan umatnya. Kaifa ummati, bagaimana umatku? Ya. Tatkala beliau merasakan sakaratul maut yang sangat sakit, ditanya oleh ketika itu malaikat, ya, mengapa engkau merasakan begitu berat? Ya, sakaratul maut. Tidakkah engkau seorang nabi? Maka beliau menjawab, cukuplah aku, kata Nabi Muhammad, merasakan beratnya sakaratul maut, jangan ditimpakan kepada umatku. Sebegitunya jamaah rahimakumullah. Masyarul muslimin rahimakumullah, pada pagi ini kita akan membahas tema al-amanah, ya. Bahwasanya kita ini semuanya mempunyai amanah. Anak, suami, istri, ya, kita yang ada di masyarakat, apalagi seorang pejabat, ini mempunyai ruang lingkup amanah sendiri-sendiri. Ya, karena kita semuanya ini kan pemimpin, Pak. Bagaimana Rasulullah mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita ini pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya, ya, amanah. Ya, kalau kita tidak mimpin apa-apa, RT saja enggak, ya memimpin diri sendiri, kita akan mempertanggungjawabkan diri kita sendiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, bahwasanya tidak diragukan lagi amanah ini termasuk daripada sifat, salah satu sifat seorang muslim. Sebagaimana yang dikatakan oleh Anas, qala qallama khatabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qala. Jarang sekali Rasulullah, ya, sedikit sekali Rasulullah itu ketika berbicara atau mengatakan kepada kami, khatabna, ya, berkhutbah atau menyampaikan kepada kami, sedikit sekali ya mengucapkan illa qala, kecuali yang mengatakan la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman atau tidak dikatakan beriman bagi seseorang liman la amanata lahu, barang siapa yang tidak menunaikan amanah. Wala dinan liman la ahada lahu, dan tidak beragama seseorang yang ia tidak menunaikan janji-janjinya. Masyarul muslimin rahimakumullah, maka apabila sifat amanah ini hilang dari diri seseorang muslim, maka ia akan mendekati sifat al-munafik, ya. Sifat munafik. Apa sifat munafik? Ya, dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 apabila 4 ini semuanya ada di dalam diri seseorang, ya, di dalam diri seseorang, kana munafiqan khalisan, sungguh ia adalah termasuk munafik tulen, ya, bukan munafik biasa, Pak. Munafik tulen, ya. Wa man kanat fihi khuslatun minhunna kanat fihi khuslatun minan nifaq. Tapi kalau dia punya satu saja di antara 4 ini, ya ia termasuk dari bagian orang munafik, bagiannya, bukan munafik tulen. Ya, bagian daripada munafik. Apa itu? Minan nifaq hatta yada'a, sampai ia meninggalkan, maka dia tidak termasuk orang munafik. Yang pertama adalah idza tumina khana, kalau ia diberi kepercayaan. Khana ia khianat. Dia dikasih amanat, ya, sebagai pemimpin khianat, sebagai anggota ya khianat. Nah, nanti kita akan jabarkan beberapa amanat yang ada, ya. Wa idza haddatsa kadzdzaba, apabila ia berkata bohong, ya, selalu bohong. Di sini ada haddatsa, ya. Dia pakai tasdid, itu kalau di dalam bahasa Arab namanya lidalalati ala takfir. Jadi orang itu sudah dikatakan pembohong, ya, kalau dia selalu, kalau berkata selalu bohong. Kalau mungkin sesekali itu masih maklum. Maka di sini makanya bukan hadasa tapi haddasa, ya. Kalau fa'ala gitu. Jadi kalau ngomong selalu berbohong. Wa idza 'ada ghadara, kalau ia berjanji mengingkari. Nah, ghadara itu ya pergi, ya, jadi tidak menempati. Wa idza khasama fajara, kalau ia benci itu apa namanya? Fajar, fujur. Ya. Jamaah rahimakumullah, maka 4 hal ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga tidak ada di dalam diri kita. Jamaah rahimakumullah, amanah adalah ismun, sesuatu yang amanah adalah kebalikan atau lawan kata daripada al-khianah. Kalau amanah itu ia menunaikan, kalau khianah itu ia mengabaikan. Fa'amal amanatu ismun, sesuatu yang diberikan kepada seorang muslim atau seorang manusia, ya. Maka apabila kita diberikan sesuatu untuk disampaikan, kemudian kita tidak menyampaikan, itu khianat namanya. Maka amanah adalah sesuatu yang wajib untuk kita sampaikan dan kita jaga. Ya. Jemaah rahimakumullah, adapun dalilnya, ya. Nggih, matur suwun, Pak. Dalil daripada amanah ini, ya, supaya kita lebih memperhatikan bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengingatkan kepada kita agar supaya kita terhindar daripada sifat khianah, agar supaya kita menjadi orang amanah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ini termasuk orang-orang yang mukmin yang beruntung, ya, karena diawali
surat Al-Mu'minun itu adalah qad aflahal mu'minun. Ya, telah beruntunglah bagi orang-orang yang beriman, di antaranya adalah orang-orang yang mereka li amanatihim, atas amanah wa ahdihim, dan janji-janji ra'un, mereka menjaga atau menepatinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak di dalam Al-Qur'an, di antaranya bahwa Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 283, Allah menyebutkan tentang bagaimana kita menjaga amanah dan transaksi baik kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Kemudian di dalam surat Ali Imran Allah membahas tentang orang yang dapat dipercaya dalam menjaga amanah. Ya, kemudian di dalam surat Al-Ma'arij juga Allah menyebutkan sifat orang yang memelihara amanah dan memelihara janji. Sekarang ini Bapak jamaah rahimakumullah, sudah begitu nampak ya orang-orang yang khianat, dan kita melihat dan menyaksikan mereka melakukan pengkhianatan itu terang-terangan. Maka dari itu kita memohon kepada Allah untuk dihindarkan. Wa an Abdullah bin bin Amru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un idza kunna fika fala yadurruka ma fataka minad dunya. Ada 4 apabila itu 4 hal ini, ya kata Rasulullah, ada 4 hal apabila 4 halnya itu hilang darimu, fataka la yadurruka, tidak akan membuatmu bahaya, ya. Maksudnya tidak membuat kita itu lemah, tidak membuat kita itu kemudian patah semangat. Ya. Ada 4. Arba'un idza kunna fika fala yadurruka ma fataka minad dunya. Di dunia ini hilang 4 ini dari kamu, tidak membuat kamu bahaya. Yang pertama adalah sidqul hadis, yakni perkataan yang jujur, ya. Perkataan jujur ini akan membawa seseorang menjadi lebih baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang jujur. Apa yang kita dapatkan disebutkan juga dalam terusannya. Yang pertama, yuslih lakum, kita akan diperbaiki oleh Allah keadaan kita. Mungkin selama ini hidup kita tidak tenang, suka berbohong. Dengan berkata jujur, kita menjadi lebih tenang. Ya, selama ini kita mudah emosi, menjadi lebih sabar. Yuslih lakum a'malakum, perbuatan-perbuatan kalian. Kalau Allah sudah memberikan perubahan, perbaikan amal-amalan kita, maka tentunya Allah yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka seorang salaf mengatakan, termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni qala Abu Bakr As-Siddiq,
Asdaqal sidqu al-amanah wa akdzabal kadhibu al-khiyanah. Sejujur-jujurnya perkataan adalah orang yang amanah, dan sebohong-bohongnya perkataan adalah khianat. Ya. Maka kita jangan sampai tertipu, ya, oleh permainan orang-orang munafik, ya. Ketika ada pemilihan, kita akan terpesona, terperdaya, terpengaruh dengan penampilan. Ternyata itu adalah singa berbulu domba, ya. Kelihatannya baik dan sebagainya, ternyata dia akan menerkam, ya. Maka An Hisham anna Umar qala, berkata Umar, la tugharrani salat, la tugharrani, atau dalam yang lain itu la tugharranahum, ya, salatan imrun wala saumuhu, man syaa soma wa man syaa shalla, la dina liman la amanatalah. Janganlah kalian tertipu, kata Umar bin Khattab, atas perbuatan mereka, amalan-amalan mereka, ya. Jangan tertipu, atau jangan tertipu oleh perbuatan atau amalan-amalan seseorang. Karena yang namanya puasa, kalau dia mau puasa ya puasa, kalau mau dia sholat ya sholat. Maka dikatakan la dina liman la amanatah. Tapi kalau kesehariannya, coba lihat dia amanah apa enggak, ya, dia amanah apa enggak. Maka kalau ada seseorang itu tiba-tiba, ya, apalagi mungkin akan dipersiapkan ke depannya, kok ada gebrakan-gebrakan yang memukau, hati-hati, ya. Jadi orang munafik itu ya dikatakan bermuka dua, gitu Pak, ya. Kadang kalau ada inginnya dia baik, nanti kalau sudah sampai tujuannya dia lupa, ya. Jamaah rahimakumullah, maka kalau kita membahas tentang masalah amanah itu banyak sekali bentuknya, Pak, Ibu semuanya. Tetapi kita cukupkan dua hal sebagaimana yang tertera di dalam pamflet itu, ya, dalam flyer itu. Amanah ya, ada dua amanah, yakni amanah untuk diri kita, yakni haqqullah, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Amanah abdun fi ibadati azza wa jalla, amanah diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah amanah kepada orang lain, fi hukukil bashar, ya, menunaikan hak-hak bashar, yakni manusia. Berarti amanah untuk diri kita ini ibadah kepada Allah, menunaikan, ya. Adapun amanah kita kepada umat, kepada bashar adalah menunaikan apa yang diamanahkan. Jika cukup waktunya kita selesaikan, ada 13 contoh amanah, 13 contoh amanah, 13 contoh amanah. yakni amanah apa yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Contohnya adalah kita sebagai hamba Allah diamanai untuk sholat, berpuasa, ya, atau amanah kita sebagai kepala keluarga. Ini sudah diwajibkan bagaimana seorang hamba untuk menunaikan kewajibannya. Jika ia lalai, maka dia akan mendapat dosa. Kemudian yang kedua adalah al-amanah fil amwal, amanah terhadap harta, ya.
Bahwasanya harta yang kita miliki jamaah rahimakumullah ini milik siapa? Bapak, Ibu, milik siapa? Yang sekarang ini kita punya kaplingan di mana-mana. Punya rumah besar, kos-kosan, ya. Mungkin kendaraannya itu punya siapa, Pak? Punya saya. Ya, jangan sampai kita seperti Korun ya Pak ya, diingatkan itu punya saya, hasil karya saya, hasil kerja keras saya. Yakin bahwa apa yang ada di tangan kita itu milik Allah, dan itu belum tentu milik kita. Boleh jadi itu cuma numpang lewat. Kalau harta kita itu masih ada di lemari, masih ada di bank, ya, masih ada di dompet, itu bukan milik kita, Pak. Kemungkinan besar masih akan hilang. Gimana Bapak Ten? Kemungkinan besar akan hilang. Ya. Nah, bagaimana amanah harta ini ya, dikatakan bahwa kita salurkan, ya, kita berikan kepada yang membutuhkan. Mungkin kita harta itu kita berikan kepada fakir miskin. Ya. Ada pertanyaan gini Pak, bukan pertanyaan ya, ada ungkapan bahwa harta itu tidak bisa dibawa mati. Gimana Bapak? Bisa nggak Pak? Bu, harta itu tidak bisa dibawa mati. Kita punya mobil, kita meninggal, bisa nggak dibawa mati Pak? Nggak bisa Pak ya. Bisa juga, tapi ya kaplingan kita cuma 1,5 kali 2 meter, masukkan Pajero nggak cukup itu Pak. Dan juga eman-eman memang menumpak mobil, atau punya emas yang banyak masukkan situ, eman-eman malah nanti kuburannya jadi inceran orang ya. Nggak bisa. Bagaimana supaya bisa kita bawa mati? Caranya bagaimana? Jangan dibawa sendiri hartanya. Caranya bagaimana? Titipkan orang lain. Titipkan di mana? Ya di masjid, di panti asuhan, fakir miskin, orang dan sebagainya. Itu kita titipkan di situ. Pak, insya Allah harta kita akan bisa kita bawa mati. Karena harta kita itu kan 3 Pak ya, Ibu. Pertama harta yang kita makan. Yang kedua harta yang kita kumpulkan. Yang ketiga harta yang kita infakkan. Yang 2 ini yang kita makan, semahal apapun, seenak apapun, kalau sudah makan masuk ke dalam perut diolah, keluarnya sama ya Pak ya? Ya enggak? Iya. Keluarnya kotoran, terbuang, nggak ada manfaatnya, dijual juga nggak laku. Ya. Orang jijik lihat. Yang kedua harta yang kita tumpuk, ya, invest di mana-mana. Ketika kita mati plek, udah, ya nggak ada hak lagi. Nah itu kalau kita tinggalkan, kemudian kita punya anak dan istri yang mereka tidak taat sama Allah, kira-kira bawa manfaat nggak untuk kita? Tidak, bahkan menjadi madarat. Anak kita sebelum kita meninggal mereka akur-akur saja. Ya, banyak ceritanya itu nih Pak. Akur-akur saja. Setelah kita meninggalkan harta yang banyak, mungkin akhirnya mereka rebutan, akhirnya mereka musuhan, akhirnya ya, pecah. Bagaimana mau mendoakan kedua orang tuanya? Ya, untuk diri mereka sendiri mereka tidak mampu. Maka ini fitnah, ya, ujian. Kemudian yang ketiga adalah harta yang kita sodakohkan. Ini adalah invest atau tabungan yang menguntungkan, ya. Kemudian yang ketiga adalah jamaah rahimakumullah al-amanatu fil i'rad. Amanah di dalam menjaga harga diri, kehormatan, ya.
menjaga kehormatan baik dirinya sendiri atau menjaga kehormatan orang lain. Menjaga dirinya sendiri adalah dengan ia mempunyai sifat akhlak yang baik, bagaimana ia meletakkan dirinya di tengah-tengah manusia, ya, baik itu perbuatan, baik itu perkataan, lisan, perbuatan atau yang lainnya. Kalau menjaga i'rad orang lain, yakni i'rad muslim, ya ini menjaga daripada aib, ya, tidak boleh menyebarkan, tidak boleh mengomongkan, ngerasani, tangannya tidak boleh menzalimi, ya. Jadi jamaah rahimakumullah, karena tadi semua yang kita lakukan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sam'a wal basar wal afida kullu ulaika kana anhu mas'ula. Penglihatan, pendengaran, hati kita ini, ya, nanti akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang terluput sekecil apapun, itu tidak akan ada yang lepas lewat, nggak ada, ya, pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah al-amanatu fil ajzam wal arwah, ya, amanat tubuh kita yang Allah berikan dan arwah, ruh, ya. Faminal amanah al-azam, ya, bagaimana kita mencukupkan diri kita, tangan kita, ya, dari hal-hal yang menjerumuskan diri kita kepada kemaksiatan, menjerumuskan, membawa kita kepada dosa. Maka tubuh kita yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ini, ruh yang ada di dalamnya harus kita jaga dan kemudian kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jangan sampai punya otot besar, kuat, bukan untuk membela kebenaran, malah mendolimi orang lain, ya. Kemudian yang kelima, al-amanatu fil ma'arif wal ulum, yakni yang kelima adalah amanah atas pengetahuan dan ilmu. Jemaah rahimakumullah, mungkin di antara kita ini ada orang-orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan, ya Pak, ya. Kita punya guru-guru mungkin di sini punya ilmu, ya. Kalau kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelebihan daripada pengetahuan itu, maka jangan sampai ilmu ini kita belokkan, ya. Sebenarnya ilmu yang ada pada diri kita semuanya itu bisa mengarah kepada ketaatan kepada Allah. Maka di dalam hadis Rasulullah, al ilmu yantafa'u bih, tiga hal yang tidak terputus ketika kita meninggal itu, diantaranya ada al ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat di situ bukan hanya ilmu ngajar ngaji, ya Pak, ya, ngajar tentang, tidak, semuanya. Kita punya keahlian apa saja, apabila itu diarahkan kepada ketaatan, kepada kebaikan, maka itu termasuk bermanfaat. Nah, amanah, kita punya kelebihan apa, ilmu bela diri, ya, kenakan diajari, sampaikan bahwa ini bukan untuk begal, ya, ini udah pintar, bukan untuk mendolimi, tapi untuk jaga, ya, kaum muslimin dan lain sebagainya. Kita punya keahlian masing-masing, maka kita jaga amanah itu. Kemudian yang keenam, al-amanatu fil wilayah. Nah, ini jamaah rahimakumullah, amanah kepemimpinan, ya. Bahwasanya amanah al-wilayah, seseorang pemimpin hendaklah ia melaksanakan tugasnya, menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada rakyatnya. Jangan sampai kekuasaannya ini membuat
doror, yakni membuat bahaya bagi masyarakatnya, dan jangan menjadikan masyarakatnya nanti jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, yang namanya amanah pemimpin itu yaitu bisa membawa dia kepada ketaatan atau pahala, ya, kalau dia pemimpinnya itu mengajak kepada Allah, ya. Dan pemimpinnya ini akan menjadi berbahaya bagi dia, celaka nanti ada kalau pemimpin yang tidak amanah atau dia tidak membawa masyarakatnya kepada kebaikan. Nah, adapun amanah wilayah kepemimpinan tadi bukan hanya sekedar memimpin masyarakat dari RT sampai presiden, tetapi amanah pemimpin ya kita seorang bapak, yakni pemimpin keluarga. Itu nanti akan menjadi ujian bagi kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anakmu, istrimu itu semua akan menjadi ujian bagimu, fitnah. Ya, maka kita ajak mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sampai tidak mengajak, mengarahkan mereka kepada kebaikan, kepada ketaatan, nah, kita termasuk pemimpin yang khianat, ya. Nah, saya sudah ngajak Ustadz, anak-anak istri sudah saya kasih tahu, sudah saya ajak taklim, nggak mau saya. Kalau sudah begitu ya, senjata kita hanya doa, ya. Jadi ada dalilnya ketika kita sudah ngaji, anak kita belum baik, anaknya ustadz, kadang yang berbuat tidak baik, jangan kemudian menjustis anak ustadz kok yang ngono, ya. Ya, nanti ustadznya bisa jawab juga ya, Pak RT ya. Oh, ustadz ke yo manungso, ya, manusia. Jangankan ustadz, anak nabi kafir nabi. Jadi kita bukan menjadikan itu sebagai jawaban untuk mematahkan, tetapi bagaimana realita bahwa ketika kita melihat sesuatu itu kita memahami bahwa mungkin anaknya ustadz itu tidak baik, bukan berarti ustadznya tidak mengajarkan dalam kebaikan. Ya mungkin kita nggak tahu ustadz itu sudah nangis-nangis tengah malam minta sama Allah, ya doa. Ya. Tetapi itu dijadikan ujian bagi beliau atau bagi ustadz itu. Kemudian yang ketujuh adalah al-amanah fi syahadah. Amanah di dalam persaksian. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu semuanya, bahwa di dalam Al-Quran mengatakan apabila kita ini menjadi saksi-saksi palsu, ya, maka kita akan mendapatkan hukuman serta tidak dipakai lagi untuk menjadi saksi. Terutama kepada saksi, terutama dalam hal-hal yang menyangkut dalam i'rad tadi, harga diri, nyawa. Maka di dalam yang keenam ini tentang bagaimana amanah seorang qudha, ya, seorang hakim. Jamaah rahimakumullah, hakim ini nanti, ya, kalau di dalam Isra Mi'raj itu kan Rasulullah melihat itu hakim ini nanti akan di Isra Mi'rajnya itu ia akan di neraka nanti di lembah apa yang panas gitu ya. Menyatakan bahwa kena hakim ini menentukan nasib seseorang, Pak. Ya. Kenapa? Boleh jadi yang salah menjadi menang, yang benar jadi kalah. Dan sekarang ini ya sudah terjadi seperti itu. Ya, apalagi kalau seorang hakim, ya, yang ia tidak mempunyai kemampuan. Nah, akhirnya apa? Di dalam memutuskan sesuatu, ia mungkin atas landasan usulan orang atau pengaruh orang lain. Ini bahaya. Maka amanah seorang qadhi yang qudot, ya,
seorang hakim. Ini berat. Zaman ketika salah seorang imam ya itu ditawari menjadi hakim, tidak mau, Pak. Jadi dulu itu yang namanya menjadi hakim itu berat. Ditawari nggak mau. Karena terbayang bagaimana nanti dosanya, amanahnya. Tapi sekarang menjadi favorit ya. Karena banyak apanya, Pak, Bu, ya, lahan basahnya. Ya, satu perkara berapa dan sebagainya, dan ini sudah menjadi hal yang lumrah ya. Jadi hati-hati ya, sampai dipecut, Pak, ya, untuk dipaksa untuk menjadi hakim, itu tidak mau. Kemudian yang selanjutnya adalah amanah ya di dalam menjaga rahasia. Jamaah rahimakumullah, kalau di antara kita ini bapak ibu dengan saudaranya dan temannya, kalau saudara kita sudah berkata kepada kita, saudaraku, saya kasih tahu engkau, jangan dikasih tahu orang, berarti itu harus kita jaga, Pak. Jangan nanti MLM, Pak, mulut lewat mulut, rahasia atau sesuatu aib bagi saudaranya sudah dikatakan jangan diceritakan. Kita cerita kepada satu ini, nanti cerita jangan dikatakan orang lain, jangan dikatakan, akhirnya apa? Nyebar. Ini termasuk khianat ya. Tidak. Termasuk juga kepada suami istri ya. Suami istri ya. Baina rajulun wa baina zaujati min asya'il khasah. Ada sesuatu khusus yang harus disembunyikan di antara mereka berdua. Fa inna syarran nasi manzilatan indallah. Sesungguhnya sejelek-jeleknya kedudukan di sisi Allah, sejelek-jelek tempat di sisi Allah yaumul qiyamah adalah rajulun yafdi ila imratihi wa au tafdi ya. Seorang laki-laki menggauli suami istrinya atau istri suaminya, mereka kemudian apa? Yansuru sirroha. Kemudian mereka menyebarkan cerita, Pak. Kan sekarang banyak, Pak, gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu yang lumrah, Pak. Dan inilah fitnah akhir zaman, di mana kejelekan-kejelekan itu dipamerkan. Dan ini Rasulullah mengatakan, kullu ummati ma'afi, semua umatku, kata Rasulullah, ma'afi, akan diampuni, akan dimaafkan, illa mujahirin ya, kecuali yang terang-terangan. Ditanya bagaimana yang dimaksud terang-terangannya Rasulullah, di mana seseorang melakukan perbuatan dosa di malam hari, kemudian Allah tutup dosanya itu, tidak ada yang tahu ya. Di pagi-pagi malah ia cerita kepada orang lain, amil tu bariyah kada wa kada, tadi malam aku melakukan begini dan begini, maka terbukalah satirul, dan itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk orang-orang yang melakukan maksiat kemudian tertangkap ya, kemudian ketahuan, jika ia masih punya rasa malu, nutup muka ya, ketika diri itu masih ada iman, Pak, masih diampuni, masih ada jalan untuk taubat. Tapi ketika ia ketahuan, tertangkap, digiring, malah senyum, sumringah, dada-dada ya, padahal ia tersangka. Itu sudah tidak ada iman lagi di dalam dirinya. Kemungkinan untuk taubat itu angel, Pak ya. Jamaah rahimakumullah, waktu sudah selesai ya, bahwa dalam hal ini, amanah ini, kita punya tanggung jawab yang besar, jamaah rahimakumullah. Tadi kita kalau membahas banyak, tapi kita cukupkan amanah pada diri kita apa? Ibadah kepada Allah, melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Kemudian amanah kepada basyariah, kepada makhluk, kepada umat, apa yang diamanahkan kepada kita, kita tunaikan dengan baik ya. Jamaah rahimakumullah, satu saja cerita yang bisa membuat kita berpikir adalah seorang yang membeli tanah, kemudian ketika tanah itu digali ada emasnya, dikembalikan kepada yang pemilik tanah. Kata pemilik tanah, bagaimana? Saya kan udah jual tanah dan isinya, ya.
Enggak, saya beli tanahnya saja, ada emasnya Pak. Ya. Kemudian kepada hakim, bagaimana ini? Milik siapa? Maka ditanya, kamu punya anak laki-laki? Kamu punya anak? Iya, saya punya anak laki-laki dan perempuan. Ya udah, nikahkan mereka berdua, jadikan itu sebagai mahar. Ya, itu cerita tentang amanah dan banyak sekali cerita-cerita yang mungkin itu di luar kebiasaan kita, ya, jauh dari kita semuanya. Namun kita memohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan, melimpahkan kepada kita sifat amanah. Allahumma amin. Demikian jamaah rahimakumullah, waktu sudah 5.50. Demikian aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Pak RT, mau tanya. Ditunggu. Oh enggak ada. Enggak ada. Belum tak tutup. Udah salam belum? Kita sudah salam saya tadi ya? Sudah. Baik, sebelum saya akhiri, ada beberapa kesimpulan yang saya simpulkan dari apa yang telah beliau sampaikan terkait tentang materi amanah. Yang pertama adalah amanah merupakan salah satu ciri orang beriman, di mana sabda Rasulullah amanah dimana amanah lahu tidak iman tersebut hanya seorang yang tidak memiliki sifat amanah. Bahkan jika sifat amanah pada seseorang hilang, maka akan terjerumus kepada kemunafikan. Di mana sabda Rasulullah yang menyebutkan ciri-ciri orang munafik, yang salah satunya adalah idza tumina khana, ya. Jika diberi amanah, dia berkhianat. Kemudian yang kedua, poin dari amanah yang beliau sampaikan adalah ada dua, yaitu amanah diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hak kita kepada Allah dengan beribadah kepadanya. Kemudian yang kedua adalah amanah kepada bashar atau manusia, hak kita dengan manusia dengan menjalankan apa yang telah diamanahkan kepada kita. Dan beliau Ustaz Khatibi sudah menyebutkan tadi tentang macam-macam amanah. Ada amanah dalam harta, karena bisa jadi harta yang ada pada kita saat ini adalah harta yang merupakan titipan, yang merupakan hak orang lain yang dititipkan Allah kepada kita. Kemudian amanah dalam menjaga kehormatan diri sendiri maupun orang lain, amanah pada jasad dan roh dengan menjaga dari hal-hal yang menjerumuskan ke dalam kemaksiatan. Kemudian amanah dalam ilmu, yaitu dengan mengamalkannya, amanah dalam kepemimpinan dengan menunaikan kewajiban terhadap yang dipimpin, kemudian amanah dalam persaksian, dan yang terakhir adalah amanah dalam menjaga rahasia. Kurang lebih itu kesimpulan yang kita berikan. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi untuk kajian Islam pada subuh. Maka marilah kita akhiri kajian ini dengan sama-sama kita membaca hamdalah dan doa majelis.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ilaha illallah. Suruk sih. Kebawa pulang nanti. Oh, 15.000. Kalau gratis. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Malika ya kada betul ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallah ya Rabbi. Subhanallah. Shani Allah. Allah Akbar. Ana Rabbi Allah. Allah Akbar. Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. الذين أنعمت عليهم الله ربنا لك الله أنا راضي الله أكبر اغفر لي وارحمني واشفر الله أنا راضي الله أكبر لا يا دول مبارك حدث السلام عليك السلام عليك أشهد أن لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم الله ya belum
Saya merasa di sini.